wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran online hari ini. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Sekarang kita masuk ke bab selanjutnya. Kita masuk ke bab usaha dan pesawat sederhana. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang hukum gaya dan hukum Newton. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang usaha dan pesawat sederhana sebagai lanjutan dari gaya dan hukum Newton yang telah kita pelajari sebelumnya. Kita langsung masuk saja. Yang pertama ada usaha. Apa itu usaha? Usaha adalah energi yang dipindahkan dari sebuah objek karena adanya gaya yang bekerja pada objek tersebut. Nah, jadi di sini syaratnya yang pertama itu ada sebuah objek yang dikenai gaya. Yang kedua, gaya tersebut terjadi perpindahan. Maka jika benda tersebut tidak ada perpindahan, berarti gaya yang kita berikan berarti kita tidak melakukan usaha. Jadi usaha yang kita lakukan sama dengan 0. Nah, jadi kalau kita melakukan gaya tetapi kita tidak menghasilkan perpindahan terhadap benda tersebut, berarti gaya atau usaha yang kita lakukan itu adalah 0. Atau kita sama sekali tidak melakukan usaha. Contohnya seperti ini. Kalian mencoba mendorong tembok, walaupun kalian dorong dengan 10 orang anak, tembok tidak akan berpindah tempat. Nah, itu artinya gaya walaupun kalian gayanya besar, tetapi tidak ada perpindahan sedikit pun, berarti kalian sama saja tidak melakukan usaha. Atau hal yang kalian lakukan itu sama dengan sia-sia. Nah, suatu benda dikatakan memiliki usaha jika gaya yang diberikan pada objek menghasilkan perpindahan, seperti yang saya tadi sebutkan, sehingga dirumuskan. Gaya sendiri itu dilambangkan dengan W ya. W itu satuannya adalah Joule. Nah, tadi kan kita sudah bahas bahwa usaha adalah energi yang dipindahkan dari sebuah objek karena adanya gaya yang bekerja pada objek tersebut. Nah, berarti yang di sini ada perpindahan, ada gaya, sehingga rumusnya itu menjadi W sama dengan F dikalikan S. W di sini usaha, satuannya adalah Joule. F ini adalah gaya, satuannya adalah Newton. Dan S adalah perpindahan, satuannya meter. Nah, kemudian bagaimana kalau jika gayanya itu lebih dari satu? Nah, seperti pada gambar, gaya yang diberikan itu ada 3 gaya. 1 ke arah kiri dan 2 ke arah kanan. Maka kalau dirumuskan, jadinya adalah W itu sama dengan usaha pertama, kemudian ditambahkan usaha kedua, ditambahkan usaha ketiga. Nah, seperti yang kita sudah bahas pada gaya dan hukum Newton, untuk ke arah kiri berarti tandanya minus, untuk ke arah kanan itu berarti tandanya positif. Sehingga kalau dijabarkan, maka usahanya rumusnya adalah F1 dikalikan jarak atau dikalikan perpindahan, terus ditambahkan F2 gaya kedua dikalikan dengan perpindahan, dan yang terakhir F3 dikalikan perpindahan. Kalau disingkat bisa menjadi F1 ditambah F2 ditambah F3 dikalikan perpindahan. Nah, atau bisa disingkat lagi dengan F total dikalikan perpindahan. Nah, kemudian bagaimana jika usaha yang kita lakukan itu memiliki sudut? Atau gaya yang kita berikan pada sesuatu benda itu memiliki sudut. Contohnya, ketika kalian menggerek mobil-mobilan kan nggak mungkin talinya itu lurus. Maka talinya pasti akan membentuk sudut. Nah, bagaimana caranya?
Nah, caranya adalah seperti ini. Untuk mencari gaya itu sama dengan untuk mencari usaha itu sama dengan gaya dikalikan cos theta dikalikan jarak atau gaya dikalikan jarak dikalikan cos theta. Nah, cos theta itu apa? Cos theta itu adalah sudut. Nah, yang perlu kalian hafalkan di sini ada beberapa sudut istimewa. Nah, kalian bisa cukup hafalkan bagian cosnya saja atau semuanya kalian hafalkan itu lebih baik. Nah, yang pertama itu ada cos 0 derajat. Nah, hasilnya cos 0 derajat itu sama dengan 1. Kemudian cos 30 derajat itu sama dengan setengah akar 3. Kemudian cos 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2. Kemudian cos 60 derajat itu sama dengan setengah. Dan cos 90 derajat itu sama dengan 0. Nah, kalian itu dihafalkan ya. Jangan sampai lupa karena itu akan kalian pakai terus sampai nanti kalau kalian bisa masuk ke jurusan eksak di SMA atau jurusan eksak di kuliah nanti. Itu tetap kalian hafalkan. Nah, kemudian usaha itu juga bisa dikatakan nol seperti yang saya barusan tadi itu sudah jelaskan sedikit. Nah, usaha dapat dikatakan nol jika yang pertama ada gaya penyebab tetapi tidak ada perpindahan. Nah, itu sama seperti yang saya jelaskan di awal. Jika contohnya itu ketika kalian mendorong tembok tetapi tidak ada perpindahan dari tembok. Jadi gaya walaupun gaya yang kalian berikan itu besar, berarti itu tidak sebanding dengan beratnya tembok. Nah, yang kedua, ada perpindahan tetapi tidak ada gaya yang diberikan. Berarti itu bendanya akan terus bergerak terus. Nah, ini contohnya ada pada GLB atau gerak lurus beraturan. Nah, pada GLB kan kalian sudah bahas pada gerak yang sebelumnya. Nah, yang sebelumnya pada GLB itu kan jika tidak ada gaya yang diberikan pada benda tersebut, dia akan terus bergerak. Nah, sama seperti ini. Berarti gayanya yang tidak diberikan, maka bendanya akan terus bergerak. Jadi ada perpindahan tetapi tidak ada gaya. Nah, yang terakhir, gaya dan perpindahan membentuk sudut 90 derajat. Nah, di sini maksudnya adalah gayanya itu dengan perpindahannya itu memiliki sudut 90 derajat. Nah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, jika gayanya itu 90 derajat, maka cosnya itu sama dengan 0. Nah, jadi jika kalian masukkan berarti gaya dikalikan perpindahan dikalikan 0. Hasilnya kan sama aja. Nanti hasilnya adalah 0. Maka usahanya itu sama dengan 0. Nah, contohnya adalah ketika kalian membawa buku, otomatis buku itu kan kalian beri gaya ke atas. Sedangkan perpindahan dari bukunya itu adalah ke depan. Maka dia ada perpindahan, dia juga ada gaya, tetapi antara gaya dengan perpindahan dia membentuk sudut 90 derajat. Sehingga hal tersebut dikatakan adalah itu perpindahan semu. Jadi perpindahannya itu sebenarnya karena kalian yang berpindah, tetapi bukan bukunya yang berpindah. Seperti itu. Jadi gaya yang kalian berikan itu adalah gaya usaha yang kalian berikan itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya ada hubungan gaya dan energi. Nah, pada jenjang yang sebelumnya kalian pasti sudah membahas tentang energi. Apa itu energi potensial, apa itu energi kinetik. Nah, di sini kita akan menggabungkan apa sih hubungannya antara usaha dan energi. Nah, usaha dan energi itu sebenarnya sama, tetapi kalau energi sendiri kan masih dibagi menjadi dua. Ada energi potensial, ada energi kinetik. Nah, di sini
hubungan yang pertama adalah hubungan pada energi potensial. Nah, karena energi potensial itu berdasarkan pada ketinggian benda, maka rumus gaya yang awalnya itu adalah F dikalikan S, maka berubah menjadi W sama dengan massa dikalikan gravitasi dikalikan ketinggian awal dikurangi ketinggian akhir. Jadi sesuai dengan rumus pada energi potensial yang awalnya adalah massa kali gravitasi kalikan ketinggian. Nah, di sini karena itu adalah usaha, berarti ada ketinggian awal, ada ketinggian akhir. Makanya menjadi usaha sama dengan massa dikalikan gravitasi dikalikan dengan ketinggian pertama dikurangi ketinggian kedua. Nah, selanjutnya ada pada energi kinetik. Nah, pada energi kinetik didasarkan terhadap kecepatan. Nah, berarti di sini yang awalnya energi kinetiknya itu adalah setengah mv pangkat 2. Jika hubungannya pada usaha, maka usahanya di sini akan menjadi setengah M dikalikan V awal dikurangi V akhir. Usaha ini sama dengan setengah massa dikalikan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Nah, seperti itu. Jadi kecepatan awalnya berapa, kecepatan akhirnya berapa, nanti kalian hitung. Nah, oke, masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal usaha dan energi. Nah, buah kelapa jatuh dari pohon seperti gambar di samping. Usaha kelapa yang masanya 2 kg. Carilah usaha kelapa yang masanya 2 kg berada pada ketinggian 4 meter dari tanah. Dengan gravitasi adalah 10 meter per sekon. Nah, caranya adalah kalian diketahuinya apa saja. Yang pertama ada ketinggiannya adalah 20 meter per sekon, ketinggian kelapa awalnya, kemudian ketinggian akhirnya adalah 4 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah usaha pada saat kelapa pada ketinggian 4 meter. Nah, rumus yang digunakan berarti karena di sini yang masuk adalah ketinggian, maka rumus yang digunakan adalah W sama dengan EP awal dikurangi EP akhir. Sehingga rumusnya adalah MG dikalikan ketinggian awal dikurangi ketinggian akhir. Jadi sama dengan 2 dikalikan 10 dikalikan 20 dikurangi 4. Jadi 20 dikalikan 16 sama dengan 320 Joule. Jadi usahanya adalah 320 Joule pada ketinggian 4 meter. Nah, oke, selanjutnya masuk ke pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana ini dibagi menjadi beberapa. Nah, sebelumnya apa sih pesawat sederhana itu? Nah, apa? Nah, pesawat sederhana adalah sebuah alat yang dibuat atau yang dibikin berdasarkan dengan usaha yang kita berikan. Jadi, gunanya untuk pesawat sederhana adalah mengurangi usaha yang kita lakukan. Nah, kalau pada pesawat sederhana ada yang namanya keuntungan mekanis. Nah, keuntungan mekanis ini adalah keuntungan atau seberapa besar kita dapat mengurangi usaha yang kita lakukan. Jadi semakin besar keuntungan mekanisnya, maka usaha yang kita lakukan akan semakin kecil.
Nah, pesawat sederhana ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada tuas, katrol, bidang miring, dan roda gigi. Nah, yang pertama tuas. Nah, tuas sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yakni yang pertama urutannya adalah beban, titik tumpu, dan kuasa. Kemudian tuas jenis kedua adalah titik tumpu, beban, dan kuasa. Urutan yang ketiga adalah beban, kuasa, dan titik tumpu. Jadi perbedaan di sini adalah perbedaan letaknya saja. Jadi letak antara beban, titik tumpu, dan kuasa untuk 3 jenis ini pasti akan berbeda-beda. Nah, yang pertama berarti bebannya ada di awal, titik tumpunya ada di tengah, dan kuasanya ada di pinggir. Nah, untuk tuas jenis kedua, titik tumpunya ada di awal, kemudian bebannya ada di tengah, kemudian kuasanya ada di pinggir. Yang terakhir, nah titik tumpunya ada di sebelah kanan, kemudian kuasanya ada di tengah, kemudian bebannya ada di sebelah kiri. Nah, untuk tuas jenis pertama, nah penggunaan rumusnya adalah KM sama dengan WF. Atau keuntungan mekanisnya itu sama dengan usaha dibagi dengan gaya. Atau bisa kalian juga cari dengan lengan kuasa dibagikan dengan lengan beban. Jadi di situ sudah ada keterangannya, ada lengan kuasa, ada lengan beban, sama dengan usaha dibagi dengan gaya. Nah, atau kalau kita bikin panjang berarti lengan kuasa dikalikan gaya sama dengan usaha dikalikan dengan lengan beban. Nah, untuk jenis yang kedua itu sama, hanya untuk letak lengan kuasa dan lengan beban. Kalau kalian bandingkan dengan yang pertama itu beda ya. Kalau yang pertama itu kan gampang. Untuk lengan kuasa sendiri adalah jarak antara gaya atau letak gaya dengan titik tumpu. Nah, sedangkan untuk lengan beban adalah jarak antara beban dengan titik tumpu. Nah, itu kalian ingat-ingat ya, perbedaan antara lengan kuasa dengan lengan beban. Lengan kuasa adalah jarak antara gaya dengan titik tumpu, sedangkan lengan beban adalah jarak antara beban atau benda dengan titik tumpu. Nah, ini untuk yang jenis kedua. Untuk yang jenis yang ketiga itu seperti ini bentuknya ya. Sama. Jadi kalian yang harus tetap kalian ingat adalah apa itu lengan beban, apa itu lengan kuasa. Nah, yang kedua ada katrol. Nah, katrol di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada katrol tetap. Nah, pada katrol tetap ini keuntungan mekanisnya adalah 1. Jadi, beban yang kalian angkat itu akan sama dengan gaya yang kalian butuhkan. Karena keuntungan mekanisnya itu 1, berarti usahanya nanti sama dengan beban yang kalian angkat. Nah, yang kedua ada katrol bebas. Nah, pada katrol bebas ini keuntungan mekanisnya ada 2. Nah, di sini berarti beban yang kalian angkat itu sama dengan setengah kali gaya yang kalian butuhkan seharusnya. Berarti kalian akan merasa lebih ringan ketika menggunakan katrol bebas. Nah, selanjutnya ada katrol majemuk. Nah, apa itu katrol majemuk? Katrol majemuk adalah gabungan antara katrol tetap dengan katrol bebas. Nah, untuk mencari keuntungan mekanis dari katrol majemuk adalah kalian dengan cara menghitung tali sesuai dengan yang terhubung dengan katrol. Jadi kalau pada gambar
yang terhubung dengan katrol itu ada dua. Tali yang terhubung dengan katrol yang warna kuning itu, kemudian tali yang terhubung antara katrol yang bawah dengan katrol yang atas. Nah, kemudian bagaimana dengan tali yang satunya ini? Nah, tali yang satunya ini tidak usah kalian hitung karena itu terhubung dengan gayanya yang menarik bebannya itu. Jadi gaya yang ditariknya itu, nah sesuai dengan ini. Jadi tali yang ketiga itu tidak usah kalian hitung. Jadi kalian itu cukup hitung talinya itu saja. Nah, selanjutnya ada bidang miring. Nah, bidang miring ini adalah bidang yang miring. Jadi, kalau kalian perhatikan di gambar, nah bidang miring ini seperti gambar ini. Jadi, itu akan mempermudah kalian untuk mengangkat barang. Daripada kalian harus mengangkat 90 derajat, kalian akan membutuhkan energi yang lebih besar. Nah, di sini caranya untuk mencari gaya yang kalian butuhkan untuk mengangkat suatu beban adalah gaya sama dengan beban atau berat dikalikan dengan ketinggian eh, bidang miring dibagi dengan jarak dari bidang miring tersebut. Ya, nah itu adalah rumusnya. Nah, yang terakhir ada roda gigi. Nah, pada roda gigi ini pasti kalian pernah melihat roda gigi. Kalau kalian belum pernah melihat, kalian bisa lihat pada sepeda kalian. Di situ juga ada roda gigi. Nah, untuk roda gigi sendiri itu tergantung pada arahnya. Jika penggeraknya kita anggap kalian perhatikan pada roda gigi yang berwarna merah dan biru. Nah, kita anggap pergeraknya itu adalah roda gigi yang warna merah. Nah, kalian perhatikan panahnya, arah panahnya itu kan menuju ke kanan. Berarti perputaran roda gigi yang merah itu adalah ke kanan, sehingga perputaran roda gigi yang biru pasti dia akan ke kiri. Karena untuk roda gigi dia pasti akan berlawanan geraknya. Jadi berlawanan arah geraknya. Jika yang penggeraknya itu ke kanan, pasti yang digerakkan itu ke kiri. Nah, begitu seterusnya. Semua ada lagi roda gigi di sebelahnya yang biru, dia pasti geraknya akan ke kanan. Karena roda gigi yang biru itu bergeraknya ke kiri. Nah, selanjutnya contoh soal untuk tuas.